Ya Bu, dilanjut aja Bu, menggantikan. dilanjut aja. Ya. Ayo, Komentar bisa dari yang lain juga nggak apa-apa. Ayo Bu Erni, silakan. Ya, terima kasih Bu Yuli. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan produk rencana evaluasi. Izin share screen. Produk rencana evaluasi, di sini ada 5 poin. Yang pertama, jurnal refleksi. Yang kedua, lembar observasi. Yang ketiga, penilaian hasil wawancara. Yang keempat, hasil survei kepada murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua. Yang kelima, artefak hasil belajar siswa. Masalah pertama yang saya ambil yaitu rendahnya motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPA KD 3.6. Untuk tabel pertama, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk jurnal refleksi. Untuk 1.1, identifikasi masalah, kegiatan yang belum dilakukan, tidak ada kegiatan yang belum dilaksanakan. Untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan, sudah melaksanakan semua kegiatan dari mencari permasalahan, mengidentifikasi, dan menganalisis masalah. Upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan, yaitu mencari literasi yang sesuai dengan masalah dan wawancara dengan pakar, kepala sekolah, serta teman sejawat. Upaya yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, yaitu menemukan literasi yang sesuai dengan masalah dan melakukan wawancara dengan pakar, kepala sekolah, serta teman sejawat. Untuk 1.2, yaitu eksplorasi penyebab masalah. Belum melaksanakan wawancara, mencari literasi yang sesuai dengan masalah dan wawancara dengan pakar, kepala sekolah, dan teman sejawat. Selanjutnya, tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi kegiatan, mengeksplorasi penyebab masalah sesuai dengan kajian literasi dan hasil wawancara. Selanjutnya, tidak ada kegiatan yang belum dilaksanakan. Kegiatan yang sudah dilaksanakan mencari akar penyebab masalah dan menganalisis akar penyebab masalah. Selanjutnya, upaya yang dilakukan untuk mengatasi, tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi kegiatan, dan upaya yang akan dilakukan untuk keberlanjutan, yaitu menentukan masalah terpilih yang akan diselesaikan. Untuk 1.4, masalah terpilih yang akan diselesaikan, kegiatan yang belum dilaksanakan, tidak ada kegiatan yang belum dilaksanakan. Kegiatan yang sudah dilaksanakan menentukan masalah terpilihnya rendahnya motivasi belajar siswa dan pembelajaran. Upaya yang akan dilakukan, tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi kegiatan. Dan upaya yang akan dilakukan untuk keberlanjutan itu menentukan solusi yang relevan. Selanjutnya, untuk 2.2 menentukan solusi. Tidak ada kegiatan yang belum dilaksanakan. Selanjutnya, kegiatan yang sudah dilaksanakan itu menentukan solusi yang relevan. Selanjutnya, upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan. Tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi kegiatan. Selanjutnya, dan yang terakhir, upaya yang akan dilakukan untuk keberlanjutan yaitu menuangkan masalah ke rencana aksi 1. Ini produk instrumen strategi evaluasi di tabel 2, data observasi rendahnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA KD 3.6. Identifikasi masalah, peserta didik memiliki motivasi belajar yang rendah. Rumusan masalah, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa, dan rencana aksi solusi penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan penggunaan LKPD. Selanjutnya, tabel 3, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil wawancara, format penilaian hasil wawancara dengan pakar. Nama Haji Aceng Suryana, SPD MM, tanggal lahir 11 April 1963, pendidikan S2, pekerjaan PNS, kedudukan sebagai pengawas sekolah, pangkat 4B. Maaf ini. Selanjutnya, dimensi pertama pendidikan formal, tingkat pendidikan formal yang dapat menunjang profesi. Yang ketiga, kesesuaian berbagai hal yang pernah ditangani dalam profesi. Selanjutnya, kemampuan pengetahuan praktis atau teoritis yang dikuasai berkenaan dengan bidang pendidikan. 3, kemampuan menganalisis masalah yang terkait dengan penyebab masalah dari akar masalah.
yang teridentifikasi, poinnya 2, menunjukkan besarnya semangat terhadap minat untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. 3, kemampuan beradaptasi dengan masalah yang dipertanyakan. 3, menunjukkan sikap terbuka sopan santun dalam kemampuan mengungkapkan ide dan solusi secara sistematis dan jelas. Punya 3. Selanjutnya tabel 3, yaitu produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil wawancara, format penilaian hasil wawancara dengan kepala sekolah, nama Haja Asmawiyah SPD, tanggal lahir 1 April 1965, pendidikan S1 PGSD, pekerjaan PNS, kedudukan sebagai kepala sekolah, pangkat 4B. Tingkat pendidikan formal yang dapat menunjang, di sini poinnya 4, kesesuaian antara berbagai hal yang pernah ditangani dalam profesinya 4, pengetahuan praktis atau teoritis yang dikuasai berkenaan dengan bidang pendidikan, pembelajaran, dan persekolahan 4, kemampuan menganalisis masalah yang terkait dan penyebab masalah dari akar masalah yang teridentifikasi 3, menunjukkan besarnya semangat terhadap minat untuk memperbaiki kualitas pembelajaran 4, kemampuan dengan masalah yang dipertanyakan 4, menunjukkan sikap terbuka sopan santun dalam bertutur kata dan tingkah laku 4, kemampuan ide dan solusi secara sistematis dan jelas 4. Selanjutnya ini format penilaian hasil wawancara dengan guru atau teman sejawat. Nama Siti Umiyati SPD, tanggal lahir 2 Mei 1964, pendidikan S1 PGSD, pekerjaan sebagai PNS, kedudukan sebagai guru atau teman sejawat, pangkat 4A. Di sini untuk penilaiannya tingkat pendidikan formal, untuk pendidikan formal yang 4, pengalaman kerja 4, pengetahuan teknis 3, keterampilan teknis 3, motivasi 4, kerjasama 4, etika sopan santun 4, kemampuan komunikasi 4. Selanjutnya tabel 4, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil survei kepada PAKAP. Di sini memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan, selalu berpakaian rapi dan sopan, selalu tepat waktu, selalu melakukan komunikasi dengan bahasa yang jelas sehingga materi tersampaikan dengan baik dan mudah dimengerti, selalu memberikan penilaian objektif, selalu memiliki kriteria dan dalam melaksanakan penilaian, selalu menguasai materi pelajaran, selalu melibatkan siswa dalam pembelajaran, selalu merespon positif pertanyaan dan jawaban siswa, selalu meningkatkan tugas bila berhalangan hadir, selalu disiplin dalam pembelajaran, selalu memberikan umpan balik terhadap tugas dan ujian yang diberikan, selalu. Selanjutnya ini survei kepada kepala sekolah, yaitu Ibu Haja Asmawiyah SPD. Ini juga dari poin pertama sampai poin 12, ininya di selalu. Dan yang terakhir ini penilaian hasil survei kepada guru atau teman sejawat, yaitu Ibu Siti Umiyati SPD, pekerjaan PNS, dari poin 1 sampai poin 12 pun ada di checklist yang selalu. Selanjutnya, tabel 5, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian artefak hasil belajar siswa. Di sini saya mengambil nama Hana Humaira Putri dari kelompok Melon. Untuk pembukaan di sini menjawab salam dan berdoa. Selanjutnya ice breaking, yaitu memotivasi siswa, pretest, memberikan tes awal sebelum pembelajaran, ya, mengerjakan dengan baik. Kegiatan inti, ya, di sini ada sintak sesuai dengan pembelajaran yang saya ambil, yaitu PBL, problem based learning. Yang pertama, orientasi persendik pada masalah. Bisa didik melihat tayangan video. Selanjutnya memberikan pertanyaan. Terus peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pendidik secara bergantian. Fase kedua yaitu mengorganisasi peserta didik, yaitu pendidik membentuk atau membuat kelompok 4-5 orang. Selanjutnya pendidik membagikan LKPD dan pendidik juga menjelaskan tata cara pengerjaan LKPD. Untuk fase 3, membimbing penyelidikan individu dan kelompok peserta didik. Di sini di fase ketiga ini peserta didik melakukan percobaan atau eksperimen, ya. Kemudian kesimpulannya dituangkan di LKPD. Selanjutnya untuk fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
salah satu perwakilan dari kelompok itu maju untuk presentasi hasil diskusi. Selanjutnya kelompok lain diminta untuk menanggapi. Fase kelima yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pendidik bersama peserta didik menganalisa proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh kelompok. Selanjutnya peserta didik menyimpulkan hasil diskusi mengenai perpindahan panas secara radiasi. Terus peserta didik secara mandiri menyelesaikan permasalahan pada soal evaluasi. Kemudian di sini sebelum kegiatan post-test, ice breaking lagi. Selanjutnya kegiatan post-test, ya anak-anak mengerjakan post-test, mengerjakan soal-soal. Refleksi, siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan perhatian dan ikut memberikan pendapat. Dan tindak lanjutnya, siswa diberi tugas untuk dikerjakan di rumah atau PR. Jadi mereka membuat gambaran tentang perpindahan panas secara radiasi di rumah bersama orang tuanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan hari ini untuk produk rencana evaluasi. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Ya, monggo Bu Hani dan Bu Laras dipersilakan sebagai pengamat. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Erni, aku mau nanya ini masalah yang keberapa? Masalah yang pertama. Yang pertama. Itunya kekecilan tulisannya ya Bu. Coba yang mana? Aku nggak ininya kamu besarin tulisannya. Ya, yang ini. Di laptop kamu Bukan. kamu besarin. Oh, oke. Yang bawah. Penampilannya. 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 Oh iya. Penampilannya Bu. 82% masih kurang gede. Terus tadi kan satu lagi. Di yang paling bawah itu tabel 5 ya? Sintak-sintak PBL. Nah, kayaknya kalau misalnya peserta didik yang Bu Erni bilang kan harus sesuai peserta didik semua. Di sini masalah 1 judulnya belajar siswa. Oh iya. Ganti peserta didik aja. Iya. Ya. Harusnya konsisten ya kita. Iya. Iya, makasih Bu. Kayaknya di bawah juga kayaknya ada tadi ya. Oh iya kalau keseluruhan sih Ibu udah lengkap nih kayaknya nih. Mantep. Iya, ini ya peserta didik. Oh iya, kita harus konsisten ya dari awal. Harus konsisten. Kalau misalnya peserta didik, kesananya peserta didik. Iya, terima kasih Bu Laras. Iya, sama-sama Ibu. Itu aja mungkin dari saya. Bu Hani. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam. Ya monggo Bu Hani, dipersilakan Bu Hani. Permisi ya Bu Erni. Iya, mangga Ibu Nah, Hani. di sini saya nggak banyak komen Bu Erni. Saya lihat dari awal sampai akhir udah bagus. Apa yang dibilang Bu Laras tadi, semua udah ini komplit. Ini masalah ke-1 ya Bu. Iya. Nah itu tadi wawancaranya sama pakar sama kepala sekolah ya Bu. Iya, dan juga teman sejawat. Oh, berarti lengkap ya Bu. Sejawat guru juga. Iya. Berarti lengkap ya. Udah itu aja lah komen saya karena nggak ada kurang-kurangnya, udah baik semua. Yang penting tetap senyum, tetap semangat ya Bu Erni. Oke, semangat. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Yuli. Terima kasih Bu Hani. Sama-sama. Terima kasih Bu Hani. Ya, mungkin cukup. Bu Erni, ada tambahan lagi? Iya, izin. Tidak ada. Saya izin stop. Ya. Ya. Oke. Terima Untuk kasih presentasi untuk ketiga. teman-teman. Oke. Presentasi ketiga, Bu Yuanita. Assalamualaikum Bu Yuanita. Disapa dulu. Bu Yuanita.